Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mari pagi ini kita mau bersatu hati untuk berdoa sebelum kita memulai ibadah pagi ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang indah ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat nafas yang Tuhan berikan kepada kami pagi ini. Kami mau memuji, membesarkan nama Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan kami bawa hati kami mau bawa pujian penyembahan kami kepada Engkau. Kiranya Engkau pimpin ibadah pagi ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Roh Kudus bertata di atas setiap pujian kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau mulai ibadah pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari pagi ini kita mau bawa hidup kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaib, besar dan ajaiblah karya-Mu. Amin. Adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu. Haleluya. Sebab Kau-lah yang kudus, layak disembah. Haleluya Yesus. Katakan besar dan ajaib Kau Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Amin. Adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu. Sebab Kau-lah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu. Sebab Kau-lah yang kudus, layak disembah. Mari jemaat Tuhan katakan dengan kesungguhan hati kita. Layaklah, amin, segala bangsa sujud kepada-Mu, sujud kepada-Mu. Sebab Kau Allah yang kudus,
sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau layak kudus, layak layaklah segala bangsa sujud kepada Kami, sebab Kau layak kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sujud kepadamu, sebab Kau layak kudus, layak. Sekali lagi katakan segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau layak kudus, layak disembah, sebab Engkau Bapa layak kudus, layak disembah. Haleluya, kudus, layak disembah. Haleluya. Hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan, hanya Engkau layak yang kami tinggikan Tuhan. Oh Jesus, haleluya, sungguh ajaib Engkau Tuhan. Haleluya, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, terima kasih Tuhan. Oh Jesus, haleluya, terima kasih Tuhan. Hanya Engkaulah Tuhan kekuatan kami. Haleluya, haleluya Jesus. Kami akan memuji kebesaran-Mu Tuhan, karena Engkau layak ditinggikan dan dimuliakan. Haleluya Jesus. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Roh Kudus. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami
kita mau angkat hati kita. Haleluya Jesus. Kita akan memuji kebesaran-Mu Tuhan. How great Thou art. This is my soul, my Savior's God to Thee. Haleluya. How great Thou art. How great Thou Mari jemaat Tuhan, kita lebih sungguh-sungguh lagi menaikkan pujian ini. This is my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art. How great Thou art. This is my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art. How great Thou art. Berikan sorak-sorai yang berapa Tuhan. Haleluya. Haleluya. Pagi ini mari kita yang percaya katakan sama-sama. Haleluya. Amin. Pagi ini saudara bersuka cita. Amin. Amin. Mari kita mau bangkit berdiri, kita menaikkan pujian. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Haleluya. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang berkekuatan, Yang mengajar dan menopang
sore yang berlimpah Tuhan, silakan duduk kembali. Saudara, jangan pernah engkau lelah melayani Tuhan, sebab mahkota yang abadi tersedia bagi kita semua. Haleluya. Dari kemuliaan sampai kemuliaan. Segenap manusia menyembah, menyembah dan kemuliaan-Mu Bapa. Kau angkat kami dari kegelapan, untuk nyatakan sungguh Kau Yesus yang terhebat. Katakan tiada satu pun, Tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Yang terbaik yang menjadi bagian hidupku. Hai, dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar. Terbang bersamamu, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini, sinar kemuliaan-Mu. haleluya. Mari sama-sama katakan. Segenap manusia menyembah, menyembah dan kemuliaan-Mu Bapa. Angkatku, Kau angkat kami dari kegelapan, nyatakan sungguh Kau Yesus yang terhebat. katakan tiada satu pun, Tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Yang terbaik yang menjadi bagian hidupku. Hai, dari kemuliaan sampai kemuliaan. kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar. Terbang bersamamu, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini, sinar kemuliaan-Mu. Tiada satu pun dapat menghalangi, Tiada satu pun, tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Yang terbaik Kau terjadi bagian hidupku.
Mari pagi ini kita mau siapkan hati kita untuk kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Saudara, badai cobaan boleh datang, tapi kita percaya kita bersama dengan Tuhan. Tuhan akan berikan kita perlindungan, Tuhan akan berikan kita kekuatan. Pujikan pujian ini dengan lebih sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Tuhanlah perlindunganku, Tuhan keselamatan, amin. Penolong di waktu susah, sangat katakan Tuhanlah perlindunganku, Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, amin. Penolong di waktu susah, sangat terbukti. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Ku mau puji Dia. Haleluya, haleluya. Ku mau sembah Dia. Haleluya Jesus. Tuhanlah perlindunganku, amin. Dialah kekuatanku, penolong, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Sekali lagi katakan Tuhanlah perlindunganku, Tuhanlah perlindunganku, amin. Dialah kekuatanku, penolong, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Mari kita mau angkat tangan kita, haleluya, haleluya, haleluya. Ku mau puji Dia. Haleluya, haleluya. Ku mau sembah Dia. Haleluya, haleluya. Ku mau puji Dia. Haleluya, haleluya. Ku mau sembah Dia. Biar jemaat Tuhan menaikkan pujian ini. Tuhanlah perlindungan, Tuhanlah perlindunganku, amin. Dialah kekuatanku, haleluya. Penolong di waktu susah, sangat terbukti. Sekali lagi katakan jemaat Tuhan, Tuhanlah perlindunganku,
angkat tangan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, oh puji Dia. Haleluya, haleluya, mau sembah Dia. Haleluya, haleluya, mau puji Dia. Haleluya, haleluya, mau sembah Dia. Haleluya. Mari kita mau angkat tangan kita, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan nama Engkau Yesus. Kami haus akan Engkau pagi ini Tuhan. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Haleluya, haleluya, ku mau puji Dia. Haleluya, haleluya, ku mau sembah Dia. Haleluya, haleluya, Jesus. mau puji Dia. Kami mau memuji. Haleluya, haleluya, ku mau sembah. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya, haleluya, ku mau puji Dia. Haleluya, haleluya, ku mau sembah Dia. Mau sembah, Ku mau sembah ku mau sembah. Ku mau sembah Dia. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh. Mari sebelum kita sama-sama menikmati firman Tuhan yang hidup, firman Tuhan yang berkuasa, firman Tuhan yang seperti pedang yang bermata dua, kita berdoa lebih dulu. Bapa yang di sorga, kiranya Roh Kudus memimpin kami, seluruh sidang jemaat dimanapun mereka berada, baik yang tua, yang muda, yang laki, yang perempuan, bahkan anak-anak. Tuhan tolong agar apa yang kami dengar pagi ini menjadi rema dalam kehidupan kami, untuk menuntun kami ke depan, untuk mendewasakan hidup rohani kita, sehingga kita semakin serupa dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan semua doa dan syukur ini. Yang percaya kata sama-sama haleluya, amin. Kita akan lanjutkan tentang pemilihan hidup, ya. Bagian yang kedua, ya. Minggu yang lalu kita sudah melihat pemilihan hidup bagian yang pertama, ya. Kita sudah baca
Ya, dari Ulangan pasal yang ke-30 ayatnya yang ke-19 ya, Ulangan 30 ayat yang ke-19 ya. Kita disuruh milih ya, milih yang ya baik, bukan milih yang jahat, milih yang benar, bukan milih yang salah ya. Kita baca ulang. Kitab Ulangan pasal 30 ayat 19. Mari kita baca sama-sama 2, 3. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Haleluya ya. Jadi kita harus milih satu kehidupan yang bisa membawa kita pada kehidupan yang kekal, kehidupan yang abadi. Ya, ingat kehidupan dalam dunia ini hanya sementara. Haleluya. Ya, terbatas 70 sampai 80. Haleluya. Mungkin ada yang kuat sampai 100. Tapi semua itu nanti pasti akan mati. Ya. Sebab manusia ditentukan satu kali akan mati. Haleluya. Ya, puji nama daripada Tuhan. Ya. Kita juga sudah melihat mengapa Tuhan Yesus itu bisa hidup begitu taat, ya, begitu setia, ya, taat kepada Allah, setia pada manusia. Ya, bahkan rela berkorban habis-habisan. Ya. Mengapa kehidupannya bisa begitu berhasil, begitu luar biasa? Ya, kita ada lihat rahasianya dalam Yesaya 7 ayat 14 sampai 15. Karena sejak lahir Tuhan Yesus selalu makan dadi dan madu. Ya, kita sudah lihat dadi itu bicara tentang kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan yang begitu limpah. Ya, madu itu bicara tentang manisnya cinta Tuhan, ya, yang begitu memukau dalam hidup kita. Haleluya, ya. Kemudian bagian B, ya, kita juga sudah lihat fakta sejarah. Ya, sejak umur 12 tahun Tuhan Yesus sudah belajar taat pada orang tuanya. Ya, Tuhan Yesus merendahkan diri mau dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Haleluya. Walaupun di antara orang yang dibaptis itu ya ada orang-orang pemungut cukai, ada prajurit-prajurit, ya. Kemudian bagian kita sudah lihat Tuhan Yesus walaupun ya lapar, tapi dia tidak mau mengikuti anjuran iblis. Haleluya, ya, ya. Dan itu membuat kita ya juga ingin mematikan keinginan daging kita. Ya, paling tidak kita belajar puasa, ya, mungkin seminggu sekali, seminggu 2 kali. Haleluya. Ya. Kemudian kita juga lihat waktu Tuhan Yesus yang mau dirayu oleh muridnya Petrus untuk tidak pergi ke Yerusalem. Haleluya. Yesus malah berkata pada Petrus, "Enyalah kau iblis. Ya, engkau hanya mikirkan ya apa yang ya menjadi pikiran manusia, tapi engkau tidak pernah perhatikan apa yang ya menjadi pikiran Allah." Ya. Nah, kita lanjut sekarang ya tentang pilihan hidup yang kelima. Ya, pilihan hidup 2 bagian yang kelima. Mari kita baca ya dalam Lukas pasal yang ke-9. Ya, bicara ketika Tuhan Yesus ya berubah rupa atau berubah wajah ya di depan ya murid-muridnya di sebuah gunung yang tinggi. Ya, ada penafsir mengatakan ya itu terjadi di Gunung Hermon. Ya, kita tidak tahu apa benar apa tidak, ya, tapi yang penting ya Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung. Ya. Lukas 9 ayat 28 sampai 31.
Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika yang sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilau. Dan tampaklah, haleluya, 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan bicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Haleluya. Ya, ini peristiwa yang luar biasa. Haleluya. Ya, dalam kehidupan Yesus ada 2 hal yang sangat mulia, yaitu salah satunya yaitu ya Tuhan Yesus merubah wajah di sebuah gunung. Haleluya. Ya. Kalau saja Tuhan Yesus mau, ya, dia punya cukup alasan untuk langsung naik ke surga. Karena apa? Karena dia sudah mencapai puncak kesempurnaan, berubah wajah. Haleluya. Ya. Pakaiannya jadi putih berkilau-kilau. Haleluya. Ya. Namun justru ya dalam ayat 31 dikatakan ya, keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergian Yesus yang akan digenapinya di Yerusalem. Ya. Jadi kita lihat Musa, Elia itu sudah dalam kemuliaan. Haleluya. Ya, dalam tubuh kemuliaan. Ya. Namun ya justru apa yang dibicarakan dengan Tuhan Yesus, haleluya, ya, akan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di Yerusalem, yaitu Tuhan Yesus harus mati di Yerusalem. Haleluya. Ya, bukan langsung dari gunung Hermon yang tinggi langsung dia ke surga, enggak. Ya, dalam Lukas pasal 9 ayat 51 sana ditulis, haleluya, ayat 51, Lukas 9, ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Haleluya. Ya, dia mengarahkan pandangannya. Dia memilih ya menurut kehendak Tuhan, kehendak Bapaknya, untuk mati di Yerusalem untuk menjadi penebus dosa manusia. Haleluya. Ya, demikian kalau kehidupan kita. Ya, kalau kita betul-betul kenyang dengan daging, kenyang dengan madu, kita pasti akan ya menomorsatukan ya kehendak Bapa daripada kehendak kita. Puji nama Tuhan. Ya. Contoh yang ke-6. Yohanes pasal 12 ayatnya yang ke-12 sampai 28. Ya, tentu kita tidak baca semuanya, ya. Yohanes pasal 12 ayat 12 bicara tentang Tuhan Yesus dieluk-elukan. Haleluya, ya. Ketika dia masuk ke Yerusalem. Ayat 12. Keesok harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka, ayat 13, mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru, Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Haleluya. Ya. Kemudian ayat yang ya 19. Ya. Di satu sisi Tuhan Yesus dilulukan ya oleh orang-orang atau penduduk-penduduk yang datang merayakan hari besar. Ya. Di sisi lain ayat 19, maka kata orang-orang Farisi seorang kepadanya yang lain, ya. Jadi orang Farisi
kata seorang pada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kami sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia. Haleluya. Ya, orang-orang Farisi yang coba-coba menghambat, haleluya, yang tidak mengaku Yesus sebagai Mesias, anak Allah, sudah putus asa. Ya, mereka berkata satu dengan yang lain, ya, kami sama sekali tidak berhasil. Ya, kemudian dalam ayat 20 sampai 21, ya, di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang yang Yunani. Orang-orang itu pergi pada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata padanya, Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Haleluya. Ya, jadi kita lihat selain, ya, orang-orang Farisi gagal, putus asa, ya, di sini ada orang-orang Yunani yang datang ke Yerusalem. Ya, mereka minta pada Andreas supaya ditemukan dengan Yesus. Haleluya. Ya, artinya mereka juga datang memuliakan Tuhan. Sama seperti mereka yang mengatakan Hosana, Hosana. Haleluya. Tetapi apa jawab Yesus terhadap semua situasi dan keadaan seperti ini? Dalam ayat 24 Tuhan Yesus berkata, Aku berkata padamu, sesungguhnya jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ya tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan, ya, banyak buah. Haleluya. Ya, jawaban Yesus justru memilih mati untuk menghasilkan buah yang banyak. Dia memilih mati, ya, untuk melakukan kehendak Allah. Dia memilih mati untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Haleluya. Dalam ayat 25 mengatakan, barang siapa mencintai nyawanya akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dalam dunia ini, dia akan memelihara untuk hidup yang kekal. Haleluya. Ya, luar biasa kita lihat. Ya, dia berani bayar harga. Haleluya. Ya, karena dia sudah kenyang dengan daging, dia sudah kenyang dengan madu. Ya, ya, jadi berkat buat banyak orang. Yang terakhir yaitu yang ketujuh, ya, contoh yang terakhir ditulis dalam Matius pasal yang ke-26. Ayatnya yang ke-36, ya, sampai 46, ya, bicara doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Haleluya. Ya, doa Tuhan Yesus. Ya. Ayat 36 berkata demikian, maka sampailah Yesus bersama-sama dengan muridnya ke satu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Haleluya. Ayat 39, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jika kiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Haleluya. Ya, jadi Tuhan Yesus, ya, berdoa jikalau mungkin. Haleluya. Ya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus bukan takut menderita. Tuhan Yesus bukan takut untuk mati. Ya, tetapi, ya, ketika Tuhan Yesus, ya, saat itu mau nanggung seluruh dosa dari manusia. Haleluya. Ya, ini masalah kesucian. Ya, sebab Tuhan Yesus selalu menjaga jarak dengan dosa. Tapi sekarang ini dia tanggung, haleluya, dosa seisi dunia. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dalam ayat 42 dikatakan,
Ayat 82, lalu ia berkatanya, ya Bapa, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Haleluya. Ya, apapun ya yang dia takutkan tentang dosa yang bisa ya merusak atau mengganggu kesuciannya, tapi karena itu adalah kehendak Bapa, ya, karena kasihnya membuat dia harus menanggung ya semua itu. Dalam Filipi pasal 2 ayat 8 mengatakan, ya, surat Filipi pasal 2 ayat 8 mengatakan, ya, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan diri dan taat sampai mati. Haleluya, bahkan sampai mati di kayu salib. Haleluya. Ya, kita tahu orang yang mati di kayu salib itu adalah orang yang berdosa, orang yang terkutuk. Haleluya. Namun Tuhan Yesus tetap memilih, haleluya, untuk mati di atas kayu salib, menggenapi seluruh rencana Allah yang terindah itu. Dalam Ibrani 10 ayat 5 sampai 7 katakan, kepada korban dan persembahan, korban bakaran, korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Sesungguhnya aku datang untuk melakukan kehendak-Mu, ya Bapa. Ya, jadi ini bukan putusan ya pribadi Tuhan Yesus untuk melakukan apa menjadi kehendak Bapa. Sebagai penutup kita baca dari Yosua pasal yang ke-24. Haleluya. Ayatnya yang ke-15 ya. Dan ayatnya yang ke-22. Yosua 24 ayat 15 dan ayat 22. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah huruf kecil yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah huruf kecil orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Haleluya, ya, ini adalah keputusan dari Yosua di akhir perjalanan hidupnya. Ya, dia berkata pada orang-orang Israel yang dia pimpin, ya, engkau pilih, ya, engkau beribadah kepada ya Allah atau ilah, ya, yang disembah oleh yang di seberang sungai Efrat, atau ilahnya orang Amori yang negerinya kamu diami. Tetapi aku, ya, dan seisi rumahku, kami pilih, haleluya, beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Kata-kata yang disampaikan Yosua, ya, sebelum ia meninggal di umur 120 tahun. Ya, dia dikuburkan di pegunungan Efraim. Haleluya. Ayat 22. Kemudian berkata Yosua pada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksinya. Haleluya. Teladan hidup Yosua dari muda sampai tua, ya, menjadi teladan contoh bagi orang-orang Israel, ya, sehingga mereka pun pada akhirnya mengambil keputusan, ya, untuk tetap menjadi saksi Allah, untuk tetap, ya, beribadah kepada Allah. Ya, kiranya Tuhan tolong kita juga, ya, supaya kita bisa memilih sesuatu yang benar, ya, sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan, agar bisa, ya, membawa anak-anak kita, keturunan kita, ya, pada hidup yang dijanjikan Tuhan, yaitu hidup yang kekal. Puji Tuhan.
biar firman-Mu menuntun hamba di tengah-tengah kesukaran. Jangan sampai dibimbangkan, bawalah kehidupanku untuk dikembangkan. Jangan ramai membara. Gunakan di jalur berlombang sampai ke mencapai baik dua. Ku tak tahu jalan kelepasan di dalam setiap persoalan, di dalam setiap persoalan. Bukakan firman-Mu padaku, bukakan firman-Mu padaku. Ajarku mengerti maksudku, ajarku mengerti maksudku. Haleluya. Bawalah kehidupanku untuk digembala. Jangan biarkan ku mengembara. Jadikan kebenaranku di jalur berlombang sampai ke mencapai pahala. Bait ketiga. Oh Tuhan, berikan kasih-Mu yang tahan segala sesuatu di dalam setiap pergumulan, di dalam setiap pergumulan. Ku perlu selalu dikuatkan, ku perlu selalu dikuatkan. Bawalah kehidupanku untuk dikembangkan. Jangan biarkan ku mengembara. Gerakan kehidupan di jalur berlombang sampai ku mencapai pahala. Bawalah kehidupanku, bawalah kehidupanku untuk dikembangkan. Jangan biarkan ku membara. Gerakan kegiatanku di jalur berlombang sampai kelak mencapai pahala. Sampai kelak mencapai pahala. Sampai kelak mencapai pahala. Sampai kelak mencapai pahala. Mari kita akan masuk dalam doa bersama. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan untuk ibadah yang kedua kalinya tentang pilihan hidup. Kami tahu apa yang Tuhan Yesus pilih itu betul-betul indah, luar biasa, ya, sempurna, ya, juga apa yang dipilih oleh Yosua dan keluarganya. Oleh sebabnya mari Tuhan, kami juga mau milih bagi diri kita, kami mau milih bagi keluarga kita, ya, pasangan hidup kita, anak-anak kita, dan turunan kita yang selanjutnya, supaya mereka juga tahu memilih yang baik, karena kita sudah berikan teladan hidup yang baik bagi mereka. Dengarlah doa kami ya Bapa. Mari kita angkat tangan masing-masing. Kiranya anugerah-Mu Bapa di dalam cinta kasih-Mu Tuhan Yesus, juga dalam kuat kuasa Roh Kudus, akan selalu menjaga, melindungi keluarga kami, baik suami istri, orang tua, anak-anak, ya, bahkan ya kesehatan kami, pekerjaan kami, sekolah dan pendidikan anak-anak kami, ya, sehingga Tuhan tolong yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang dalam kekurangan dicukupi. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menaikkan semua doa dan syukur ini. Yang percaya berkata sama-sama.
Haleluya. Percaya janji-Mu yang dan amin, kasih-Mu